Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang Tuhan kasihi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Ayub 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudaraku yang terkasih, pergumulan hidup merupakan istilah yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan perjuangan hidup manusia selama ada di dunia ini. Manusia yang telah jatuh dalam dosa harus mengalami pergumulan di bumi. Pergumulan setiap orang mungkin berbeda-beda, namun pada umumnya pergumulan merupakan saat di mana kita berjuang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Alkitab sendiri menggambarkan bagaimana manusia harus bergumul selama ada di dunia ini. Hal ini berarti bahwa setiap manusia tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Ayub menggambarkan bahwa hidup seorang manusia yang bergumul di bumi itu seperti hari-hari orang upahan. Ulangan 24 ayat 15 berkata, "Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya, sebelum matahari terbenam, ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu." Saudaraku, orang upahan adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Orang upahan adalah orang yang setiap hari harus bergumul dan mengharapkan upah dari tuannya. Demikian juga kehidupan kita, seperti seorang upahan yang hanya berharap kepada belas kasih tuannya. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak akan dapat melalui hari-hari dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Oleh karena itu, untuk dapat menang atas pergumulan hidup, kita perlu bersandar pada Tuhan. Sebab hanya kepadanya kita berharap. Seperti seorang upahan yang selalu berharap kepada tuannya, demikian hidup kita dalam melewati pergumulan hidup, perlu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, ada 3 hal yang harus dimiliki untuk dapat menang atas pergumulan hidup. Yang pertama, miliki iman. Iman adalah melihat Tuhan di tengah pergumulan. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Bukan berarti semacam indera keenam. Namun iman merupakan sesuatu yang membuat kita dapat melihat Tuhan, yang selalu beserta kita, apapun yang terjadi. Yang kedua, tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Doa adalah sinergi bersama Tuhan menghadapi pergumulan. Dalam doa, kita sedang melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dalam doa kita mendapat kekuatan, dalam doa kita mendapat hikmat.
Iman membuat kita melihat Tuhan di tengah pergumulan. Doa membuat kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Daud adalah contoh orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, itulah 3 hal yang perlu kita miliki agar dapat menang menghadapi pergumulan hidup. Namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa kemenangan sesungguhnya bukan saat pergumulan kita hilang. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan melalui pergumulan. Inilah yang jauh lebih penting dari sekedar berlalunya pergumulan hidup kita. Dampak terparah dari pergumulan itu bukan kematian jasmani, tetapi kematian rohani. Saudaraku, mari sadari bahwa sesungguhnya orang yang hidup dalam Yesus adalah orang yang paling aman di dunia ini. Skenario terburuk dalam pergumulan pun kita tetap beruntung. Firman Tuhan katakan, kematian adalah sebuah keuntungan. Jadi, tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi pergumulan hidup selama kita miliki iman kepada Yesus, membangun hubungan dengan Yesus dalam doa, serta mengucap syukur, apapun yang terjadi. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.